menit ke depan tentang sektor-sektor apa saja itu yang untuk cukup strategis. Pak. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Investasi di pasar modal syariah untuk teman-teman UKM koperasi, termasuk BMT. Saya nanya lah ke teman-teman, investasi yang paling cepat kebayang apa, Bapak Ibu? Bodong, benar nggak? Hampir semua yang menjual investasi bodong itu pakai kendaraannya koperasi. Negatifnya. Tapi ada cerita sukses koperasi dengan pasar modal. Bapak Ibu tahu kan gabungan koperasi batik Indonesia. Dia punya emiten banyak. Kemudian ada satu koperasi juga, dia jadi emiten syariah pertama. Cipaganti, kalau ada yang tahu. Sebenarnya ceritanya banyak. Dari mulai yang terkenal bodohnya, gitu ya. Dan ada juga cerita suksesnya. Nasib di pasar modal syariah untuk koperasi dan BMT di sisi mana bisa masuk? Itu ada kasus lah BMT yang terus akhirnya digoreng oleh banyak media di sana. Jadi yang digiring itu akhirnya keuangan syariah itu nggak benar. Ketika dana lebih disimpan di mana? Satu, masuk ke bank. Setelah itu, kalau ada sisa properti, either tanah atau bangunan. Adalah dua jenis aset yang sangat ekstrim. Yang satu sangat likuid, yang satu sangat tidak likuid. Padahal di antara itu ada aset kelas yang di pasar modal syariah yang Bapak Ibu sekalian bisa urut levelnya dari yang paling gampang dijual dan paling susah dijual. Apa itu? Jadi saya mau kasih gambaran dulu. Memahami pasar modal itu segampang memahami pasar tradisional. Pasar tradisional produknya baju, pedagang baju, betul Pak? Pasar modal karena produknya itu adalah modal atau bahasa itunya efek. Nah, ini orang Sunda agak susah. Mohon maaf ya Pak, kalau saya soal Sunda efek jadi efek gitu. Efek, maka pedagangnya disebut pedagang efek. Reksadana, sukuk kalau sukuk beda dia Pak. Datang ke pasar tradisional disebut pembeli. Kalau datang ke pasar modal disebut investor. Bedanya, posisi Bapak Ibu sebagai koperasi atau BMT ketika ke pasar modal bisa masuk dua-duanya. Oke, saya kasih gambaran next boleh. Apa sih pasar modal syariah? Sesimpel ini, Bapak Ibu. Pasar modal syariah itu adalah bicara pasar, itu adalah mekanisme transaksinya. Kalau zaman dulu disebutnya tempat. Nah masalahnya kan sekarang Gen Z ini tempatnya adanya di handphone. Jadi geser tuh definisi pasar itu jadi mekanisme sekarang, bukan hanya tentang tempat. Mekanismenya, modal itu barangnya. Pak, kenapa dibilang modal? Karena waktu awal-awal pasar modal berkembang, lembaga datang ke pasar modal itu butuhnya cuma modal. Sehingga namanya di pasar modal, capital market. Nah, teman-teman BMT atau koperasi harus paham definisi capital itu dipelajari di mana. Waktu itu begitu, tapi sekarang sudah berkembang. Tidak hanya buat modal. Kalau ada perusahaan yang bikin sukuk, itu bukan modal maksudnya. Pencatatannya bukan modal. Pencatatannya masuk ke liabilities gitu. Kalau di neraca perusahaan, di neraca penerbit. Kalau dia nerbitinnya produk lain beda. Nah, jadi transaksi di pasar modal atau sekuritas. Nah, kalau orang Sunda lebih enak ngomongin sekuritas Pak. Kalian ngomongin syariah itu udah nggak usah pusing. Rujukannya cuma DSM MUI, nggak ada yang lain. Ini diterbitkan oleh DSM MUI. Saja yang ada perlu dipahami dari sisi fatwa atau DSM MUI. Bukan hanya DPS ya. DPS itu hanya satu struktur aja. Di luar itu banyak. Kita tadi bilang ada pembeli ada penjual. Pembeli adalah sisi permintaan, ya kan, penjual sisi penawaran. Jadi kalau masuk ke pasar modal, maka kalau Bapak Ibu masuknya dari sisi penawaran, berarti harus ada produk yang ditawarkan, benar? Kalau Bapak Ibu masuknya dari sisi, ketika Bapak Ibu mau masuk ke pasar modal,
Media penghubungnya itu namanya efek atau produk investasi. Itu penawaran produk, kalau di pasar ya udah bisa melalui pedagangnya kan. Saya punya produk baru gitu kan, masukin. Kalau di pasar modal dengan cara menerbitkan produk. Punya kelebihan likuiditas, mau beli barang untuk diinvestasikan, maka ketika masuk ke pasar modal dari sisi permintaan disebutnya sebagai investasi. Bursa Efek Indonesia itu gabungan dari yang ngatur pedagang baju harus jualan di sisi kiri, nggak boleh gabung sama pedagang ikan gitu kan. Kenapa? Karena kalau gabung bau. Siapa yang ngatur? PT Pasar Jaya sama. Kalau mau buka jompo di sini syaratnya anu. Ada iurannya untuk kebersihan. Sama. Itu OJK dan bursa yang ngaturnya. Jadi sesimpel itu Pak. Next boleh. Kita lihat dulu dari sisi penawaran. Penawaran itu artinya adalah ketika Bapak Ibu masuk ke pasar modal menawarkan produk, maka sebenarnya lembaga tersebut sedang membutuhkan dana. Perusahaan sumber dananya pertama dari mana? Modalnya. Pertama adalah pemilik ya. Kan ada rasio-rasionya gitu kan. Ketat loh pasar modal. Pasar modal itu luar biasa Pak. Udah ada rasio-rasionya. Bapak Ibu misalnya perusahaan, makanya perusahaan ada yang punya saham, nerbitin suku semua. Pak, apakah itu jadi saingan buat bank? Enggak. Itu adalah justru untuk risk management. Ada yang ngawasin. Nanti kalau koperasi naik kelas, kemudian perlu risk management, dia masuk ke pasar modal, LPDB itu happy karena ada yang ngawasi double. Saya sih sesimpel inilah Pak. Bapak Ibu ketika jualan lotek dengan modal sendiri bisa jalan. Udah pembelinya banyak, nggak cukup modal sendiri, masuk ke BNT. Pertama koperasi itu atau ke BNT. Kemudian kena rasio, bisnis makin gede, mau expand, kan nggak bisa di BNT, masuk ke bank. Sekarang dia mau lebih gede lagi di pasar modal. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke pasar modal untuk sumber pendanaan. Definisi lembaga yang membutuhkan pendanaan itu dibagi secara gampang dua. Ada swasta, korporasi, perusahaan, ada government. Pemerintah itu sangat terbatas Bapak Ibu sekalian kalau pasar modal. Cuma boleh menerbitkan surat berharga. Kalau dalam konteks syariah hanya boleh menerbitkan sukuk Pak. Karena saham itu kepemilikan. Bayangkan pemerintah Indonesia menerbitkan saham dibeli oleh BMT seluruh Indonesia. Jadi pemilik negara itu BMT seluruh Indonesia. Hanya boleh sukuk itu. Tapi konsep saham itu Pak Bu mirroring gitu, mirip banget dengan konsep koperasi syirkah. Malah saham itu dari share kan, share itu dari syirkah, jadi ujung-ujungnya dari bahasa Arab. Bukan anggota koperasi loh, bukan anggota koperasi. Anggota koperasi itu kan pemilik koperasi gitu kan. Makanya ada rapatnya kan, rapat umum anggota koperasi gitu kan. Ini juga ada di perusahaan juga, rapat umum pemegang saham. Jadi status pemegang saham di perusahaan itu seperti status anggota di koperasi. Gimana koperasi mau masuk ke pasar modal? Regulasinya apa? Ini saya mau ngasih tahu aja ke Bapak Ibu sekalian, nggak usah pusing. Regulasi sudah lengkap. Ya. Pak, kan syariah, masalah fatwanya gimana? Next boleh. Fatwanya juga sudah lengkap. Khusus pasar modal sudah ada 26 fatwa. Dan Indonesia itu, Bursa Efek Indonesia itu satu-satunya bursa efek di dunia yang mempunyai fatwa paling lengkap. Jadi Bapak Ibu ketika mau jadi investor kan harus punya rekening. Buka rekening ada fatwanya. Fatwa nomor 80. Mau sahamnya ada fatwanya. Fatwa nomor 135. Clearingnya nanti di transaksi ada fatwanya. Ketika nanti sudah selesai transaksi, pemindah bukuan ada fatwa. Jadi Indonesia itu satu-satunya bursa yang punya fatwa paling lengkap untuk saham. Saya gambaran sedikit aja. Pasar next. Pasar modal syariah Indonesia sebenarnya
sebenarnya ceritanya cukup lama, nggak beda jauh dengan Bank Syariah. Bank Syariah kan ada yang bilang 91, ada yang bilang 92 di Indonesia. Pasar modal kita 97. Tapi pasar modal syariah Indonesia dari 97 ke 2010 itu tidur nyenyak. Kayak film-film itu nggak ada yang bangunin. Tidur nyenyak. Jadi nggak ada yang mau tahu. Padahal udah lama. Kemudian kita bangunkan lagi di 2011. Jadi definisi jumlah investor 134.313 ini adalah dari 2011 sampai dengan Oktober 2023. Saat ini ada 134.000 investor syariah. Ini terdapat penambahan investor 16.371. Ini ada 25 ribuan. Nah, ada 602 saham syariah Bapak Ibu sekalian yang tahu berapa persen? 67%. Jadi suka tidak suka pasar modal Indonesia itu majority syariah produknya. Kalau di 106 suku, termasuk di situ adalah suku pemerintah, suku korporasi, suku retail. Ada wakaf sukuk juga atau bahasanya CWRSE, cash wakaf link sukuk. Saya suka pusing. Kenapa nggak pakai istilah wakaf sukuk aja? Enggak sih. 184 reksadana saya. Nah, 34 ribuan itu transaksinya nilainya sudah mencapai 4,4 triliun. Per hari itu adalah per hari ya. Udah hampir 15 T daily basis. Rata-rata. Kalau 34 ribu itu yang melakukan transaksi nilainya 4,4. Dan ini petanya sama seperti kejadian yang tadi di sektor real, drop ketika COVID. Jadi COVID itu luar biasa Pak, jangan COVID. Jadi anak-anak muda ini, nah ini saya sangat sepakat, Bapak Ibu sekalian harus memikirkan dunia kita sekarang adalah market kita adalah market anak muda. Syariah ini yang 134 ribu itu 95% lebih anak muda. Dari menggunakan standar BPS, saya menggunakan istilah usia produktif. Jadi yang punya KTP di 17 sampai ke 50. Aku secara global itu sudah luar biasa sekarang. Dalam tempo 11-13 tahun kita itu pemerintah, baik pemerintah, bursa efek kita sudah dapat penghargaan luar biasa di global dan ini mengagetkan tetangga-tetangga lain, negara lain yang sudah lama di pasar modal. Gitu. Dan yang luar biasa 5 tahun terakhir semua di-generate oleh retail. Jadi ada fakta menarik. Sekarang transaksi oleh retail individu itu lebih gede daripada oleh korporat di pasar kita. Nah, ini yang ingin saya jelasin. Ke pasar modal syariah itu bisa nggak mau jadi emiten? Kita lihat dari emiten dulu. Karena inilah adalah sumber pendanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bursa Efek Indonesia itu secara dalam tempo 10 tahun terakhir itu konsisten untuk mendukung UKM. Sedikit, ya ini tadi saya sempat diskusi. Memang ya itulah di Indonesia ini definisi UKM-nya nggak ada yang sama. Itu ada yang namanya IDX Inkubator. Dulu Pak Bu, kalau bicara pasar modal di tahun terakhir manajemen kami berubah, sehingga kalau pernah dengar jangan menunggu besar. Jadi kita punya ini jangan menunggu besar untuk ke pasar modal, tapi yuk besar bersama dengan pasar modal. Kita akan membangun UKM inkubator. Jadi nanti UKM-UKM ini yang akan berniat naik kelas masuk dulu UKM inkubator, setelah itu masuk ke IDX inkubator. Saat ini ada dari alumni IDX inkubator. Jadi inkubator ini belum jadi emiten Pak Bu, baru dipersiapkan untuk jadi emiten di mana? Di 6 perusahaan yang naik kelas IPO, 81 perusahaan binaan kan mencoba membuat UKM inkubator lagi dari IDX inkubator. Kami kemarin ada program pilot project, program ke koperasi ke pesantren. Terang aja, konsep yang kena bodong itu data menunjukkan adalah terbesar kalangan guru Pak. Di sisi lain adalah kita teriak-teriak pesantren kita Indonesia itu dibangun oleh pesantren, tapi keterlibatan santri di keuangan itu jauh kecil sekali. Jadi kemarin saya closing dulu Kongres MU program untuk
mengedukasi pesantren dengan menggunakan sakrinya. Muda, maka menggunakan istilahnya nggak duta pasar modal. Itu istilah kita banget. Kita Investa Ranger. Wah, Ranger. Jadi Ranger ini kita ambil dari santri, kita balikin lagi ke santri, ke pesantren. Alhamdulillah ternyata pilot project di 11 pesantren itu bagus. Nah itu nanti akan kita lihat. Kalau nggak salah ada satu di sini ya. Kemarin itu. Nah itu yang kemarin ikut juga. Jadi kita sudah ada yang namanya securities crowdfunding. Ada lagi, kalau ini nggak perlu jadi emiten, tapi nilainya kecil, maksimal 10 miliar. Naik kelas, kalau PDB berapa maksimal? Tuh, kalah kan? Ngapain kan securities crowdfunding cuma 10 miliar? Pakai PDB aja. Nah kita mau naik kelas harus dari yang akselerasi. Gitu. Nah, ini definisi kriteria. Saya mau bandingkan aja. Jadi kalau di STF, definisi STF itu securities crowdfunding, definisi UKM itu kriterianya adalah kalau saham Bapak Ibu sekalian ya, kalau koperasi mau nerbitin saham nggak bisa. Caranya koperasi harus punya 6 perusahaan. Baru dia bisa nerbitin saham ke pasar modal. Gimana caranya? Gampang. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian mendirikan, baru mudah. Ada shortcut. Beli saham dulu. Itu sekarang yang tren di pasar modal. Jadi beli perusahaan yang sudah ada izin perusahaannya, prospektif, nyambung dengan bisnisnya kita, koperasi atau BNT, beli perusahaannya, habis itu naikin ke emiten. Itu yang dilakukan GKBI. Itu yang dilakukan oleh Cipaganti. Itu yang dilakukan oleh koperasi sifat pinjam di Pekalongan. Jadi bukan koperasinya yang jadi emiten, karena definisi saham itu harus perusahaan kan? Nah, total dana tadi cuma 10 miliar, nggak menarik lah kalau udah dari PDB 250 miliar gitu ya. Tapi ada sukuk 2 tahun, malah sukuknya tadi saya menarik tadi 4 bulanan gitu. Kalau sudah ada 4 bulanan PO yang sudah jelas bakal ada pembayaran, bisa bikin sukuk. Yang sekarang terjadi lewat crowdfunding. Nah ini nggak perlu PT kalau sukuk, koperasi bisa, CV bisa, karena sukuk bukan pemilikan. Gitu. Jadi dibiayai. Misalnya saya sudah punya tagihan nih, udah jelas 5 bulan lagi pasti saya ada uang masuk, karena sudah ada kontrak 5 bulan. Nah tagihan ini kita terbitkan sukuk menggunakan tagihan ini. Securities crowdfunding. Tinggal spread aja. Saya punya bisnis kontrak nih, tadi saya nggak punya duitnya. Misalnya kontrak, misalnya berapa? 10 miliar. Dari kontrak itu return misalnya 2 miliar. Ya udah kita sharing risk aja. Bisa lewat SCM. Akselerasi beda lagi. Topik. Ini flow-nya ya sekarang mekanismenya. Nah ini gimana UKM jadi emiten? Flow-nya, jadi si UKM ini ada 3 cara naik kelas. Cara pertama, ini cara yang agak lambat. Masuk lewat securities crowdfunding. Karena kecil kan. Nanti setelah settle bisnisnya, perlu lagi duit lebih, SCF kan maksimal 10. Pak, LPDP kan sudah 20 miliar. Yes, tapi kan udah kerja kok. Jadi kita nggak bisa tidak mengganggu. LPDP tetap bisa jalan ke koperasi itu, tapi koperasi bisa masuk lagi. Nanti setelah itu masuk lewat papan akselerasi. Jelas kalau koperasi tidak bisa langsung koperasinya, maka koperasi harus bikin punya anak perusahaan. Sekarang itu kebanyakan bikin, wah mahal Pak bikin, nggak usah bikin. Banyak PT-PT yang nganggur gitu, beli. Itu yang terjadi di pasar modal. Kenapa pasar Jagono cepet banget berkembang? Karena dia beli PT-PT yang nggak bagus, dia bagusin, dia jual. Legal gitu Pak. Masuk ke papan akselerasi. Nanti setelah masuk papan akselerasi, ketika sudah aset memenuhi segala macamnya, naik kelasnya tinggi lagi, bisa masuk ke pengembangan. Ya udah, dia nilai misalnya BMT Bring Harjo itu gede banget ya.
Misalnya dia langsung bikin PT gede, langsung bisa tuh ke pengakselerasi dengan persyaratan-persyaratan yang tadi. Inkubator, atau nanti kalau ada UKM inkubator. Jadi UKM datang ke UKM inkubator, nanti dibina, karena yang dibina Pak, nggak pakai sakan ya. Dibina sama tim kami bursa. Tenang, ada inkubator tuh kalau misalnya di daerah sini ada di Jogja, kita punya kantor perwakilan di Jogja. Cukup ke situ, nanti dibina, setelah layak dinaikkan ke ada inkubator. Di-upgrade lagi setelah layak nanti akan masuk akselerasi. Yang kedua, bagaimana UKM menjadi investor? Nah, jadi kalau tadi Bapak Ibu sekalian bicara emiten adalah bicara pendanaan. Saya punya bisnis, saya perlu pendanaan. Oke. Kalau sekarang adalah bagaimana mengelola likuiditas. Saya punya duit dan likuiditas yang berlebih. Mau kemana uangnya? Ini lebih gampang Pak. Ini gak ada batasan. Boleh koperasi, UKM-nya boleh sedikit, boleh BMT. Setelah itu pilih mana produk yang sesuai dengan kebutuhan. Ya produk, saya cuma 3 aja sampai hari ini yang paling banyak di pasar soalnya. Produk suku punya karakter berbeda dengan saham syariah dan punya karakter berbeda dengan reksadana syariah. Sesimpel ini Pak. Saham syariah ketika Bapak Ibu koperasi atau BMT buka rekening kemudian beli saham syariah, maka otomatis Bapak Ibu menjadi pemilik perusahaan, pemilik saham Telkom. Kedua, kadang-kadang nggak perlu juga. Nah saham itu seperti itu Pak. Kalau butuh uang bisa jual segera. Kalau dapat bonus, namanya dividen. Sama suku, nah kalau suku itu seperti begini karena pembiayaan dan ada dari Telkom, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu disesuaikan. Kalau saham, kalau tidak dijual, Bapak Ibu sekalian nggak dapat untung. Seperti dagang kan, beli bahan baku dibikin terus dijual. Kalau saham, Bapak Ibu belinya di 1000 misalnya, karena BU pas harganya lagi nggak bagus, BU dijual di 900, ada potensi rugi. Pak Bu, seperti deposit. Pokoknya utuh, nanti butuh buat misalnya, oke 2 tahun lagi bakal ada pengeluaran gede. Nah aja, oke. Terima aku tiap tanggal 10 transfer. Oke, 2, 3, 4, 5. Tidak lagi, kalau saudara saya itu begini. Saya titip uang. Kalau tadi kan cukup Bapak Ibu sekalian yang beli langsung. Saham Bapak Ibu sekalian yang beli langsung. Kalau saudara enggak, koperasi BMT punya kelebihan duit. Paham gitu ya? Untuk ini ya udah saya titipkan aja uang saya untuk dikelola oleh ahlinya. Saya dan saya. Tadi yang fix itu banyak pilihannya. Itu next kita akan diskusi. Yang paling liquid ya saham, tapi ada resiko ketika BU rugi gitu. Yang liquid yang kedua agak liquid reksadana. Reksadana bisa duitnya berkurang, bisa juga enggak. Tergantung. Paling tidak liquid dalam konteks produk ini itu adalah suku. Ada fixed cost alokasikan ke suku. Platform. Jadi nggak perlu satu-satu. Bapak Ibu sekalian buka rekening ke platform itu udah di platform itu bisa milih langsung. Kalau yang atas, Bapak Ibu datang ke perusahaannya. Jadi kalau ke suku itu nggak bisa ke adanya agen distribusi. Siapa aja agen distribusi? Bisa ke bank yang jadi agen. Ya. Kalau saham hanya ke sekuritas, Pak, nggak bisa ke bank. Kalau reksadana ke RI, bisa ke agen, ke bank juga bisa. Tapi sekarang zaman digital ini sudah ada platform investasi. Jadi masuk ke situ udah bisa milih, lebih fleksibel. Tapi sekali lagi Pak Bu, digital. Jadi kemampuan teknologi pengurusnya harus naik kelas. Terakhir Pak Bu, saya pernah cerita, saya orang Tasik. Tadi ketika panen dia jor-joran, habis ketika butuh dia pinjam terus gitu. Jadi itu ya, sekian persen dikonversi masukin ke investasi. Jadi itu jadi ownersnya siapa anggota, tapi dikelola pengurus. Jadi uang itu nanti berkembang sendiri. Pengurus koperasi kalau sih uang yang dialokasikan itu nanti numpuk sesuai dengan itu nanti akan berkembang atas nama.
sendirian koperasi, enggak. Masuklah perusahaan pengelola investasi yang punya izin. Pak mahal, ya jangan sendirian koperasi. Kan sekarang tadi kemudian cerita yang kolaborasi dengan TikTok. Saingan kan sekarang boleh. Mereka itu udah nggak ada lagi zaman saingan-saingan sikut-sikutan saling bunuh. Ada. Reduce budget